kasih Mbak Yulia. Sangat. Oke deh, kita meluncur ke acara bedah buku. Masya Allah, seru ya tadi bersama Kode ini bahwa dunia afiliasi itu bisa memberikan, kalau buat saya sendiri itu adalah lahan atau ladang rezeki baru buat saya sebagai afiliator pemula, dan sebagai ibu-ibu tentunya itu apa ya, seperti angin segar di mana ibu-ibu tuh kan heboh ya dengan segala rupa aktivitasnya. Dan menjadi seorang penulis juga itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Mbak Putrinya sudah hadir, Mbak Yulia. Ya. Alhamdulillah, aku kasih jadi co-host ya. Jadi penulis itu seru banget teman-teman. Selain itu memang sesuai ya dengan jadwalnya ibu-ibu yang padat merayap. Oke, Kak Putri. Nah, ini dia Kak Putri Isdiani. Kita jadikan co-host. Halo Kak Putri. Halo, Mbak Putri masih di mute. Silakan di unmute dulu ya. Masih Kak. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman saksikan bedah buku bersama Kak Dia dan akan dipandu oleh Kak Putri. Yulia stay di sini. Silakan Kak Putri. Terima kasih Mbak Yulia. Silakan Mbak Putri, bisa dimulai dulu dari Mbak Putri. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya. Hari ini kita akan bedah buku dan launching buku Mimpi yang Terbeli ya Mbak Putri. Iya Mbak, bukunya keren banget ya. Aduh. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Mulai sebentar Mbak, aku mau pembukaan dulu. Iya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Monggo Mbak Diah. Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Mbak Yulia dan Mbak Putri Rizdiani yang sudah berkenan menemani saya hadir dalam acara bedah buku dan sekaligus launching buku Mimpi yang Terbeli. Saya juga berterima kasih nih kepada teman-teman semua yang telah dengan semangat hadir di acara bedah buku kita hari ini, meski di tengah kesibukan di acara Hari Kamis Manis ini ya. Semangat Kamis optimis buat kita semua. Semoga acara bedah buku sekaligus launching buku hari ini mampu memberikan inspirasi, manfaat, serta motivasi bagi kita semua dan dapat menjadi acara yang berlimpah keberkahan bagi semua yang hadir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya di sini. Barangkali ada yang belum mengenal saya. Saya Dia Oktivita. Saya adalah IRT dari 3 anak, karyawati, seorang pebisnis, juga seorang penulis. Dan kebetulan sejak tahun lalu saya diamanahi oleh Teh Endari Mastuti untuk menjadi penanggung jawab atau affiliate manager dari kelas pentas menulis bareng atau pentas nubar ya teman-teman. Saya juga diamanahi sebagai penanggung jawab buku-buku Inscript sekaligus Tokopedia Inscript. Nah, tugas saya selain menjadi PJ dan affiliate manager, saya juga ditugasi TN dari Mas Tuti untuk mengawal pemasaran buku-buku serta mengawal para penulis untuk menjual bukunya. Nah, di sini hari ini kita akan launching buku antologi Mimpi yang Terbeli. Nah, buku ini adalah hasil tulisan dari para peserta kelas nulis bareng season 1 batch 36. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, siapa di sini yang para penulis dari kelas nulis barengnya Inscript? Coba silakan ketik di kolom komen ya, katakan saya.
Nah, siapa aja para penulis yang hadir di sini? Ya, ada Mbak Amerini, ada Mbak Lucy juga, ada Mbak Yulia juga, ada Mbak Dona juga ya, ada Mbak Husnul juga, ada beberapa nama-nama yang di sini udah familiar banget. Ada Mbak Nungki, ada Mbak Sri Hartini baru nulis ya Mbak. Ada banyak ya ternyata penulis di sini. Nah, di sini ada nggak nih yang baru kali ini hadir di acara bedah bukunya Inscript? Karena kebetulan kita hari ini nyambung 2 acara ya, jadi saya mau lihat dulu nih, siapa di sini yang baru hadir. Wah, ya, ada yang baru pertama kali hadir, silakan ketik saya di kolom chat. Ya, ada Mbak Ani Johana, Mbak Tina, Masya Allah. Ada bapak-bapak juga ya di sini. Ada beberapa nama yang baru saya lihat kali ini. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak ya sudah berkenan hadir di acara bedah buku. Dan pastinya kepo banget nih. Buku-buku jebolan penulis Indiscript itu seperti apa sih? Dan kelas pentas nulis bareng itu kelasnya seperti apa sih? Nah, kita akan kupas di acara hari ini ya. Ya, seperti saya sebutkan tadi, buku ini saya mau izin share screen dulu ya sebentar. Ya, apakah saya sudah terlihat teman-teman? Aman ya? Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Buku mimpi yang terbeli. Nah, di sini kita berbicara tentang mimpi ya. Berbicara tentang mimpi, pastinya semua orang mempunyai mimpi. Kalau ada yang bilang nggak punya mimpi atau impian, ya bukan berarti mereka itu nggak punya mimpi. Tapi sebenarnya mimpi itu sudah ada di dasar hatinya, tetapi mereka belum tahu betul apa mimpi mereka. Ya. Sewaktu kelas nubar, kelas nulis bareng Inscript ini diadakan, jujur aja saya langsung teringat sama lagu dari Iwan Fals yang berjudul Mimpi yang Terbeli ya. Nah, karena saya nggak bisa nyanyi nih, saya mau bacain sedikit liriknya ya, sebagai awalan. Mimpi yang terbeli, berjalan di situ di pusat pertokoan. Melihat-lihat barang yang jenisnya beraneka ragam, cari apa di sana pasti tersedia. Asal uang di kantong cukup, itu tak ada soal. Aku ingin membeli, kamu ingin membeli, kita ingin membeli, semua orang ingin membeli. Apa yang dibeli, mimpi yang terbeli. Tiada pilihan selain mencuri. Sampai kapan mimpi-mimpi itu kita beli? Sampai nanti habis terjual harga diri. Sampai kapan harga-harga itu melambung tinggi? Sampai nanti, sampai kita tak bisa bermimpi. Segala produksi ada di sini. Menggoda kita untuk memiliki. Hari-hari kita berisi hasutan hingga kita tak tahu diri sendiri. Melihat anak kecil mencuri mainan yang bergaya tak terjangkau oleh bapaknya yang maling. Nah, pada lagu Iwan Fals ini bercerita tentang orang-orang yang sebenarnya mempunyai mimpi sederhana sekedar untuk bertahan hidup, tetapi mereka terpaksa untuk mengubur mimpinya karena tekanan yang ada dalam hidup maupun tuntutan sosial. Nah, hal seperti ini masih ada ya kita rasakan di zaman sekarang. Tidak semua orang berani bermimpi dengan cara-cara yang halal. Atau kalaupun seseorang berani bermimpi, ia tidak berani memperjuangkan mimpinya hingga titik darah penghabisan. Nah, karena itulah
kami para penulis menulis buku ini untuk menebar inspirasi sekaligus memotivasi para pembaca untuk berani bermimpi dan berani membeli mimpi. Tentunya dengan keyakinan dan perjuangan tanpa kenal menyerah ya. Dan tentunya dengan cara-cara yang halal dan baik. Jangan sampai saking kepengennya kita ingin mewujudkan mimpi kita, lantas kita melanggar seluruh norma-norma yang ada. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat cover bukunya. Saya mau share yang lebih jelas lagi ya. Terlihat ya teman-teman, di sini penampakan bukunya Mimpi yang Terbeli. Insya Allah dari cover bukunya aja saya jadi kepengen borong nih. Nah, di sini di cover belakang juga teman-teman bisa lihat juga nanti ada nama-nama penulisnya. Saya mau bacain dulu ya kata pengantar bukunya. Impian. Impian adalah salah satu alasan manusia mau berjuang. Impian menjadi napas dalam memperjuangkan sesuatu. Impian juga menjadikan seseorang yang lemah menjadi kuat. Hal sulit menjadi mungkin. Saat impian itu terbeli, purna sudah perjuangan yang mengorbankan banyak peluh dan air mata. Dalam buku antologi Mimpi yang Terbeli ini, banyak kisah-kisah menarik yang dapat dipetik hikmahnya. Selain mengisahkan perjuangan, buku ini juga memberikan wejangan sebagai penguat saat hati mulai lelah dan diri mulai pasrah. Kita tidak sendirian. Semua berjuang keras untuk membeli impiannya. Mengubur dan menunda segala kesenangan dan kenyamanan demi meraih impian. Dalam dekapan ikhtiar, kita meraih impian agar berhasil digenggam. Impian kita adalah milik kita seutuhnya. Melangkah atau mundur, kita yang tentukan. Dan Allah yang ijabah. Masya Allah, dari sini udah jadi penasaran banget ya seperti apa sih para penulis yang ada di buku ini, siapa saja dan apa saja tulisan yang mereka tulis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada Teh Indari Mastuti sebagai mentor kelas nulis bareng dengan judul tulisannya Mimpi Gila Perempuan Indonesia. Lalu ada Mbak Ada Sangada dengan tulisannya Apakah Saya Mampu? Ada Mbak Azania dengan tulisannya Toga untuk Pahlawan. Ada Mbak Amahya atau Yayi Sulistorini dengan Sampai Tak Ada Lagi Kata Lelah. Ada Mbak Ana Kusrina dengan Gelar Duniaku setelah hancurnya usaha orang tua. Lalu ada Mbak Ana Septiarini dengan Goresan Pena yang mewujudkan impian. Ada Mbak Ana Mariana Nur dengan Mimpi Itu Pernah Kusimpan. Ada Mbak Arifiani Novi dengan Bukan Soal Halu. Ada Mbak Aryani dengan tulisannya Tak Ternilai dengan Rupiah. Ada Mbak Ayu Putu dengan tulisannya Paut Batasa Tempat Meraih Asa. Ada Mbak Hairul Nida dengan Mimpi Mulia dari Sang Putri. Ada Mbak Danti Indriastuti dengan Saya Impian dan Rasa Syukur. Dan masih banyak lagi, di sini ada 96 penulis ya, hampir 100 penulis, menulis buku setebal 228 halaman. Ya, pastinya buku-buku ini syarat hikmah serta penuh manfaat bagi yang membacanya, insya Allah ya teman-teman. Nah, di sini Pak, pasti teman-teman udah langsung penasaran nih, jadi kepengen tahu tulisan-tulisan yang ada di buku ini. Saya mau bacain dulu dari tulisan Teh Indari Mastuti ya. Rasanya nggak afdol nih kalau kita nggak bacain tulisan Teh Indari.
Tulisan dari Mastuti berjudul Mimpi Gila Perempuan Indonesia. Mengobrol dengan dia Andini Surjo Putri membuat saya geleng kepala. Dini bermimpi senilai 35 miliar. Wih, mimpi yang sangat mahal bukan? Ini yang membuat Dini yang jebolan kedokteran ini sering disebut dokter gila. Tapi entah kenapa kok saya selalu yakin dia bisa mewujudkan mimpi gilanya itu. Dini sebetulnya bukan wanita perkasa. Dia memiliki penyakit jantung mitral valve prolapse yang kalau dia stres pasti akan membuatnya sakit. Dini juga bukan wanita gagah. Dia kecil mungil dengan kulit putih, namun begitu berani berkecimpung di dunia kapal yang identik dengan lelaki sangar. Dini seorang pengusaha kue yang rela melepaskan pabriknya hanya untuk mengelilingi Indonesia dengan kapal yang akan membawanya lebih dekat mewujudkan mimpinya yang mahal itu. Hingga kini, Dini tidak pernah berhenti berbicara tentang laut. Mimpinya ini muncul ketika suatu waktu dia menyelam. Gue menemukan sesuatu ketika menyelam, 18 meter di dasar lautan. Gue jadi tahu apa artinya napas. Napas yang ada batas waktunya, dan sejak itulah gue berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih berguna, ujarnya. Sewaktu Dini menyelam di Tulamben, Bali, dia menemukan kapal kargo US yang tenggelam jadi bangkai kapal di bawah laut. Dia mengitari sekitar bangkai kapal itu. Dini membuka matanya untuk menyelamatkan laut Indonesia. Ya, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Belum banyak masyarakat yang terbuka matanya untuk menyelamatkan laut. Namun, pengerusakan laut terjadi di mana-mana. Hal yang harus dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan laut adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang laut sedini mungkin. Ujar Dini yang menjadi juara wanita wirausaha Femina tahun 2009. Selain itu, Dini juga menerima penghargaan Social Entrepreneur dari KUKM RI, Femina, serta juara 1 lomba konsep Dream Marine di acara Startup Weekend Ciputra Entrepreneurship. Dini semakin jatuh cinta pada laut. Dari waktu ke waktu itu, yang menyebabkan dia memutuskan melepaskan usaha kuenya yang sudah berkembang pesat untuk terjun bebas ke laut. Karena gue kan nggak tahu tentang laut, tapi gue jatuh cinta sama laut. Makanya gue langsung terjun bebas di lautan, di dunia perkapalan Indonesia. Dini kemudian mengikuti kursus seputar kapal sambil bekerja. Di tengah perjalanan itulah dia merancang mimpi. Meski dia kerap kali merasa mes berkeliaran di antara kapal, dan kapal bahkan sering dianggap dokter gila. Gue masih mengumpulkan ilmu dan link untuk mewujudkannya. Mimpinya yang bernilai 35 miliar rupiah ini diberi nama Dream Marine, sebuah kapal edukasi untuk anak-anak Indonesia. Dini akan merancang ulang rongsokan kapal menjadi sebuah ruang bermain mengenai laut bagi anak-anak. Dini yang juga sempat keliling di Jepang ditemani oleh Profesor Taniguchi, seorang guru besar bahasa Indonesia, untuk bertemu dengan Seizo Furuya, ahli struktur bangunan kapal. Seizo adalah orang yang mengajarkan Cina saat membuat kapal di tahun 1980-an. Dini juga mengunjungi museum-museum kapal selama Jepang bersama dengan Oyama Hajime, seorang direktur perkapalan. Sewaktu skripsi di FK Unpad, Dini mengambil penelitian mengenai isolasi DNA. Dengan tabung-tabung yang berderet, ia memasukkan jaringan DNA ke tubuh jenazah dan diolah dengan teknik yang diberi nama PCR, Polymerase Chain Reaction, hingga keluarlah berkode gen yang terisolasi. Konsep ini menyerupai tangki-tangki di dalam kapal
tanker yang biasa diisi dengan anak-anak yang sedang bermain sambil belajar tentang laut Indonesia sehingga keluar dari tangki itu. Indonesia akan menemukan kembali DNA bangsa Indonesia yang telah lama terisolasi yang diberi nama DNA pelaut. Dengan konsep sains, bisnis, dan sosial, Dini mengolaborasikan ketiganya menjadi satu wadah mimpi bernama Dream Marine. Sebuah edukasi kelautan dalam kapal tanker yang direfurbish menjadi wadah mimpi yang menyenangkan buat anak-anak dan keluarga. Ditulis oleh Teh Dari Mastuti, ibu rumah tangga 3 anak, dan memiliki bisnis di bidang jasa penulisan, indie publisher, dan percetakan dengan brand Bukuin Aja. Masya Allah, sebuah cerita yang sangat menginspirasi, dan di sini mungkin teman-teman, termasuk saya juga terperangah ya. Ternyata ada loh kisah nyata yang segitu hebatnya tentang keyakinan seseorang dengan segala keterbatasannya, mampu mewujudkan mimpi senilai 35 miliar. Ya, teman-teman, di sini juga ada para penulis. Nah, Mbak Nasumina ini katanya lupa di situ ikutan nulis. Enggak ya? Ya. Tadi saya sekilas lihat ada Mbak Nasumina nih di sini. Mungkin karena buku ini sudah lama banget ditulis, jadi banyak teman-teman yang lupa. Nah, ini nih salah satu kebiasaan yang mungkin perlu kita perbaiki ya sebagai penulis. Tentunya kita harusnya nggak pernah lupa untuk menuliskan setiap portofolio karya yang sudah kita tulis ya teman-teman, sehingga itu bisa menjadi jejak sejarah bagi kita sebagai penulis, sekaligus kita akan bisa punya bahan untuk terus mengedukasikan hasil karya-karya kita ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mengikuti kelas menulis bareng lalu lupa di situ saya menulis nggak ya, terus saya menulis tentang apa. Nah, semuanya seharusnya dirapikan dalam satu file, dan kalau saya sih menyimpannya di channel ya teman-teman. Saya menulis di channel, saya menyimpan portofolio saya di channel, saya juga mau menyimpan semuanya selain di channel juga di Google Drive juga ya. Ya, di sini saya mau lanjut bacain aja ya kisah saya. Ya, ketika menulis buku ini saya sangat bersemangat ya teman-teman, karena di sini saya akhirnya bisa cerita tentang bagaimana saya memperjuangkan passion dan cita-cita saya untuk menjadi seorang penulis. Di sini buku tulisan saya berjudul Karena Allah Maha Kuasa. Mengapa harus punya mimpi? Dulu itu menjadi pertanyaan saya. Seorang anak tengah yang keinginannya hanya membuat kedua orang tua bahagia. Mimpi orang tua menjadi mimpi saya. Apa yang orang tua inginkan, itulah yang saya kejar dan perjuangkan. Sampai saya merasa langkah kaki saya terasa berat. Saya merasa tidak sedang menjadi diri sendiri. Saya begadang belajar hingga subuh agar saya dapat menjadi juara kelas dan membuat orang tua saya tersenyum bangga. Ketika ditanya cita-cita, memang ada berbagai hal berkejaran di kepala saya. Namun, pada akhirnya saya mengikuti arahan orang tua. Masuk Fakultas Ilmu Komputer di saat Fakultas Sastra dan menjadi penulis menjadi sesuatu yang saya idamkan dalam hati. Allah Maha Kuasa. Allah bukakan pintu yang begitu lebar justru setelah saya menuntaskan apa yang menjadi keinginan orang tua. Nyatanya, Allah ingin saya berkarya melalui goresan pena. Nyatanya, selepas lulus, wakil dekan merekrut saya menjadi bagian dari tim proyeknya sebagai technical writer. Setelah itu, saya diamanahi menjadi editor jurnal kampus. Menyusul kemudian, saya menjadi editor buku kuliahnya.
Rupanya beliau melihat potensi saya di bidang kepenulisan. Kemudian saya mulai mandiri menjadi penulis freelance karena klien-klien yang membutuhkan jasa saya mulai berdatangan. Saya dipertemukan Allah dengan jodoh saya juga di dunia komunitas kepenulisan. Siapa sangka setelah menikah, karir kepenulisan menjadi pintu rezeki yang bisa menghidupi keluarga kami. Allah melihat mimpi yang awalnya hanya terbersit di hati kecil saya, begitu sayangnya Allah kepada saya, sehingga Allah memudahkan mimpi saya terwujud lewat caranya yang luar biasa. Mimpi itu terbeli dengan kasih sayangnya. Sungguh tiada daya dan upaya, melainkan hanya dengan pertolongannya. Tanpa terasa, puluhan buku karya saya lahir dan saat ini sedang merampungkan buku solo. Seorang pembaca setia tulisan saya berkata, "Aku ingin membaca buku yang di setiap halamannya adalah kisahmu. The world need to hear your story." Saya yakin tak ada mimpi yang tak mungkin saya raih dengan pertolongannya. Bukankah Allah Maha Kuasa menciptakan semesta beserta isinya? Ya, teman-teman, itulah kisah saya di aktivitas di Purwanti, ibu rumah tangga 3 anak, yang bekerja sebagai leader dan stokis inskrip, saat ini juga menjadi seorang karyawati dan pebisnis serta penulis. Ya, teman-teman, ketika saya mempunyai impian sebagai penulis, saya memang belum terbayang ya teman-teman, apakah mimpi saya akan terwujud. Tapi saya senantiasa mendoakan itu dalam hati saya. Dan Masya Allah, qadarullah, Allah membukakan jalan. Ternyata yang dicari orang-orang dari saya adalah tulisan saya. Yang orang-orang lihat dari saya adalah tulisan saya. Saya sendiri juga nggak nyangka waktu itu, karena ketika saya lulus Fakultas Ilmu Komputer, rata-rata teman-teman saya melamar sebagai programmer, ada juga yang bekerja langsung di perusahaan IT, dan saya nggak kebayang kalau waktu itu akhirnya saya ditarik untuk menjadi seorang penulis gitu. Dan tentunya memang yang saya tuliskan masih berkenaan dengan IT, tetapi waktu itu saya jalani dengan bahagia karena jauh di lubuk hati saya yakin bahwa itu adalah caranya. Nanti saya akan bisa totalitas menjadi seorang penulis dengan ilmu dan pengalaman yang saya punya. Nah, mungkin setelah saya bacakan tadi di sini, teman-teman ada yang mau sharing atau mau cerita tentang kesan-kesannya setelah saya bacakan atau jelaskan tentang buku Mimpi yang Terbeli ini. Silahkan, terutama teman-teman yang baru kali ini hadir di acara bedah buku, pastinya ada banyak pertanyaan ya. Silahkan. Silakan, barangkali Mbak Nasuminani atau siapa nih, barangkali ada yang mau dibacain kisahnya. Boleh Kak Dia, coba dibacain ya punya saya. Kayaknya saya nulis deh. Ya, Mbak Nasumi. Saya mau bacain kisah yang ditulis oleh Mbak Nasumi ya. Di sini tulisannya berjudul Semua Karena Anugerah yang Maha Kuasa oleh Nasumi Nani. Syukur tak terkira pada Tuhan yang Maha Kuasa, di usia yang masih muda, saya bisa menyelesaikan kuliah dan membeli sebuah rumah dengan usaha sendiri. Sejak SD, saya bercita-cita ingin kuliah. Walau Bapak bilang uangnya banyak, sementara Bapak hanya seorang pegawai negeri dengan 6 orang anak. Namun, Bapak selalu mendukung cita-cita anaknya dan bekerja keras menyekolahkan kami sampai perguruan tinggi.
Saat di bangku SMP, saya mulai mengubah kebiasaan bermain menjadi lebih disiplin, bangun pagi berdoa, mengerjakan piket masak, bersih-bersih panti, makan tepat waktu, belajar, dan juga beribadah. Hal ini menjadikan lebih menghargai waktu, sehingga saat lulusan SMA, Bapak meminta saya untuk menyiapkan dokumen untuk lanjut kuliah. Namun, saya enggan melihat Bapak yang tampak bingung karena sedang mempersiapkan pensiun. Padahal sebagai Menteri Kesehatan di kampung, Bapak tidak membuka praktik di rumah seperti teman-temannya. Saya memutuskan untuk bekerja lebih dulu. Rencana Tuhan luar biasa. Seorang kakak kelas mengajak saya dan teman-teman di panti untuk bekerja di sebuah pabrik yang membawa kami terbang ke negeri ginseng Korea. Kami bekerja selama 2 tahun di sana. Hasil kerjanya saya pakai untuk kuliah, meskipun tidak sesuai dengan jurusan yang saya dan Bapak harapkan. Ini sangat melelahkan karena saya kuliah sambil bekerja. Rasa lelah saya terbayar saat melihat senyum bahagia Bapak di hari wisuda. Terlebih, setahun pasca wisuda, saya bisa membeli rumah di kota Bekasi. Saya sangat bersyukur atas apa yang saya raih tanpa banyak merepotkan orang tua. Saya belajar banyak hal dari perjalanan ini, bahwa jika dihadapkan dengan keadaan tidak baik, jalani dan lewati saja dengan sabar. Minta Tuhan mampukan kita. Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Aku tahu rancangan apa yang ada dalam diriku, yaitu rancangan yang penuh harapan dan bukan rancangan yang mencelakakan." Semoga bisa menginspirasi. Ditulis oleh Nasuminani, BMI Taiwan, profesi tech giver, Facebook Nasuminani. Masya Allah, Mbak Nasumi kisahnya sungguh-sungguh sangat luar biasa ya. Teman-teman, di sini kebetulan ada Mbak Nasuminani. Nah, barangkali Mbak Nasuminani mau sedikit cerita nih dari tulisannya yang tadi saya bacakan. Silakan Mbak Nasumi. Ada nggak gambarku? Halo semuanya. Iya, halo Mbak Nasumi. Semuanya udah pada kenal saya ya. Iya, terkenal banget Mbak Nasumi. Di mana-mana ada, jadi malu saya. Jadi buku ini menurut saya sangat recommended banget untuk teman-teman yang sudah menulis. Otomatis belilah. Nanti saya akan beli karena saya belinya berarti otomatis akan banyak gitu kan. Yang belum, yang menulis wajib beli, dan yang belum menulis juga wajib beli karena ceritanya itu menginspirasi sekali. Jadi di sini pasti di sini semua kayak tadi dari menuliskan tentang mimpi yang terbeli, yang apa tadi dari sesuatu yang mungkin mustahil tapi ternyata 35M ya bisa terjadi gitu kan. Itu karena mimpi. Jadi juga dengan kisahnya Mbak Dia. Mbak Dia itu apa namanya? Kayaknya yang sesuatu yang nggak mungkin tapi dengan mimpi ternyata bisa gitu kan. Iya. Saya juga jadi nggak nyangka. Jadi pokoknya wajib dibaca karena pasti masih banyak kisah-kisah di dalamnya yang bikin kita itu bersemangat, bikin kita tuh kayak kalau kita ada sumbu kita gitu mulai padam, tapi kalau ada api gitu pasti semangat kita mulai terkobarkan lagi. Jadi kalau kisah saya sih waktu itu gitu ya, Bapak karena Bapak kan mantri, Bapak tuh pengen saya sekolah di perawat kesehatan gitu kan. Waktu saya lulus SMP, saya masih 14 tahun udah lulus SMP karena 5 tahun saya masuk SD kan. Dan nggak bisa masuk SPK-nya, mau sekolah perawat kesehatan itu SPK-nya nggak nerima karena umurnya kurang gitu kan. Akhirnya saya masuk SMA. Lepas lulus SMA ternyata Bapak pensiun. Lah kan saya bingung. Sekolahnya kalian saya dari mana? Tapi saya tetap punya mimpi kalau saya harus kuliah gitu. Kira saya harus kuliah. Iya, nggak tahu bagaimana ceritanya nantilah mau kuliah apa gitu kan. Dan setelah tadi dicerita itu kan saya akhirnya bekerja ke Korea gitu kan. Sebenarnya waktu bekerja di Korea pun ada teman yang sekolah ke perawat juga, sama-sama
kerja di Korea, selesai habis kontrak itu teman masuk ke sekolah perawat, tapi saya tuh masih bimbang dan ragu, tapi akhirnya saya memilih ngambil jurusan komputer akuntansi. Setidaknya saya bisa bekerja di kantor lah, gitu lah, seperti itulah, dan punya ijazah kuliah, punya ada foto wisuda, itu udah bikin bapak senang gitu kan. Misalnya bapak kadang namanya orang tua kadang suka gini, lihat nih anakku gitu kan, lah kayak gitu. Jadi menyenangkan hati orang tua. Tapi ya begitu maksudnya. Jadi di sini apapun yang sekarang pun saya masih punya mimpi gitu kan. Mungkin kalau hari ini tadi pagi saya mendengarkan sebelum ikut Zoom itu, saya mendengarkan broadcast-nya Pak Prasetya, bahwa kesuksesan itu selalu kesuksesan gitu. Jadi kita tuh satu sukses gitu kan, sukses akhirnya kita selesai kuliah, tadi pasti akan ada gunung lagi yang akan kita daki, akan ada kesuksesan lagi yang ingin kita raih. Jadi kita tuh akan terus mengeksplorasi diri, kita akan terus belajar gitu. Jadi kita akan menuju ke gunung-gunung berikutnya, ke kesuksesan berikutnya. Jadi jangan pernah takut bermimpi apapun itu. Kita ngikutin proses, karena kita hindari udah nyiapin banyak kelas untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Jangan lupa dibeli dan dibaca bukunya ya. Iya. Begitu saja, semoga bermanfaat. Masya Allah, bener banget nih Mbak Nasumi. Sayang banget kalau teman-teman sampai nggak baca buku ini. Nah, bismillah, buku ini resmi kita launching hari ini ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke buku tadi. Nah, di sini dalam rangka launching perdana, kebetulan harga buku Mimpi yang Terbeli ini bisa teman-teman order dengan harga jauh lebih murah ya teman-teman. Dari normalnya 159.000, teman-teman bisa order dengan hanya 59.000 untuk tiap order 2 buku. Dari normalnya harga penulis 65K per buku ya teman-teman. Dan teman-teman bisa jual kembali di harga 159.000. Jadi lumayan banget ya profitnya kalau teman-teman tidak harus penulisnya yang memasarkan buku ini, tapi teman-teman yang bukan penulis pun bisa ikut memasarkan buku ini. Nah, silakan teman-teman bisa langsung order di link Tokopedia yang saya share, atau langsung ke penulis yang ada di Zoom ini. Yang hadir di Zoom ini ada Mbak Nasumi Nani, terus ada Mbak Dona Maria juga ya, ada Mbak Yulia juga, tadi juga salah satu penulisnya. Nah, silakan teman-teman juga bisa bergabung menjadi reseller bukunya. Saya selalu terbuka untuk teman-teman yang ingin ikut memasarkan buku-buku dan membuat semakin banyak orang semakin mencintai buku dan terinspirasi dari buku. Ya, promo ini hanya berlangsung sampai tanggal 11 Februari ya teman-teman, jadi terbatas banget waktunya, dan ini harus benar-benar dimanfaatkan karena dengan selisih harga 6.000 teman-teman bisa menghemat lumayan banget ya teman-teman. Lagi pula dengan teman-teman order lebih awal, tentunya teman-teman akan mendapatkan bukunya lebih awal ya. Orderan buku di Tokopedia kan biasanya kami proses sesuai dengan urutan list yang order. Jadi silakan teman-teman langsung gercep aja order di Tokopedia di link yang saya share, atau bisa langsung ke penulisnya. Teman-teman nyambung dari apa yang tadi dibilang oleh Coach Denny Santoso bahwa Inscript membuka peluang affiliate ya. Nah, kebetulan saya juga diamanahi dari Mas Tuti untuk mengelola teman-teman yang berminat menjadi affiliate Tokopedia-nya Inscript ya teman-teman. Silakan teman-teman juga bisa menjadi affiliate dari Tokopedia-nya Inscript, bisa ikut menjual bukunya tanpa harus stok, tinggal modal sebar-sebar link aja, dan teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan banget ya teman-teman. Dan di grup itu sudah banyak yang menghasilkan dari menjadi affiliate Tokopedia ini.
Kebetulan saya juga alhamdulillah udah tembus ratusan ribu per bulan dari menjadi affiliate Tokopedia Inscript saja. Nah, teman-teman di sana juga bisa saling support, nanti bisa sambil klik link, bisa saling like, bisa saling klik link yang teman-teman share, dan bisa saling support satu sama lain. Jadi kita kerjanya nggak sendirian teman-teman, tapi di sana di grupnya kita bisa bareng-bareng memboost penghasilan satu sama lain teman-teman. Silakan langsung bergabung aja di grup WA affiliate Tokopedia. Nah, siapa nih di sini yang masih belum join, silakan langsung bergabung aja ya di sana. Nanti kita tiap hari ada kegiatan untuk ngelis link, tentunya nanti sama saya akan dijelaskan lagi. Kebetulan saya juga penanggung jawabnya, jadi di sana teman-teman yang bahkan belum mempunyai akun Tokopedia juga akan saya bimbing untuk membuat akun Tokopedia dari awal. Jadi teman-teman jangan khawatir, bagi yang belum familiar kayak apa sih menjadi affiliate Tokopedia. Nah, silakan teman-teman gabung saja ke grup WA-nya, di sana nanti akan dijelaskan dari awal langkah-langkahnya. Silakan, dan ini terbuka ya, tidak hanya untuk perempuan, tapi bapak-bapak juga banyak di sana. Silakan bapak-bapak di sini bisa ikutan bergabung bareng kami untuk menjadi affiliate dari Tokopedia-nya Inscript. Di sana kita banyak memasarkan buku-buku ya, ada buku bisnis, ada buku kisah nyata seperti yang hari ini kita launching. Ada banyak sekali judul di sana, ada ratusan buku antologi dan puluhan buku bisnis yang bisa teman-teman pasarkan hanya modal share link aja kemana-mana, ke setiap medsos bisa, atau di storyin juga bisa. Dan teman-teman udah tinggal share aja. Nanti di sana biasanya saya juga kasih copywriting-nya atau contoh-contoh materi yang bisa teman-teman kopas dan share ke medsosnya masing-masing. Nah, silakan teman-teman, ternyata di zaman sekarang itu kita bisa loh ngasilin cuman dari rebahan doang, tinggal klik link, tinggal share link. Ya, silakan. Ya, siap Mbak Deta. Ya. Ya, silakan, barangkali di sini ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau sharing penulisnya atau mau dibacakan, bisa nih saya buka kesempatan satu lagi untuk dibacakan tulisannya. Mbak Dia, nanya satu lagi boleh ya? Iya, silakan Mbak Nasumi. Tentang affiliate, kan aku lihat ada beberapa yang kalau ngirim link itu ada link yang dimodifikasi dengan nama dia gitu. Biasanya kan link depannya apa gitu, terus belakangnya kan ada dia gitu. Buat kita yang belum bisa bikin link di Tribelio, apakah bisa share linknya Mbak Dia? Terus bagaimana dapat? Berarti ntar komisinya kita misalnya, oh ada yang daftar, orang itu masih tahu ke kita, terus baru kita kasih tahu Mbak Dia, atau ternyata setelah masuk ke Tribelio tuh mereka tuh nggak konfirmasi ke kita, karena kan memang udah ada pembayaran di Tribelio sini kan udah ada kan? Iya. Itu seperti apa? Iya Mbak Nasumi, sebenarnya sih nggak masalah ya, yang penting kita ganti aja link affiliate-nya dengan link affiliate kita sendiri Mbak Nasumi. Jadi sebenarnya kita bisa kopas copywriting-nya, lalu kita ganti link affiliate-nya dengan affiliate yang punya kita sendiri. Lalu kita tinggal share-share aja itu, dan walaupun kita misalnya lagi nggak standby atau lagi nggak konfirmasi, tetap itu akan masuk ke kita kalau dia mendaftar lewat link affiliate kita gitu, Mbak Nasumi. Ini kan untuk beberapa orang, itu untuk saya lah, saya kan itu belum bisa bikin akun Tribelio gitu kan, misalnya otomatis ada nanti akan diajarin gimana sih step by step-nya gitu, supaya ternyata nanti link itu menjadi atas nama kita gitu ya, ada pelajaran gitu. Kalau kita baru masuk. Ada Mbak Nasumi. Nah, kebetulan saya kan mengelola
celah juga untuk teman-teman yang mau menjadi affiliate dari kelas nulis barengnya Inscript ya Mbak Nasumi. Mbak Nasumi sudah ada di grupnya, nanti silakan teman-teman yang mau join juga jadi affiliate, yang ikutan memasarkan kelas nulis bareng bisa merapat ke saya, bisa japri saya, nanti saya masukkan ke grupnya. Nanti biar kita mulai lagi dari awal ya. Jadi yang baru masuk mungkin masih bingung, nanti saya akan jelaskan dari awal, mulai dari bagaimana bikin link affiliate dengan nama sendiri, dengan akun sendiri, dan bagaimana menghasilkan dari affiliate, link affiliate yang kita share kemana-mana ya teman-teman. Bisa nanti di sana udah saya share di kolom chat, teman-teman bisa japri saya yang mau jadi affiliate. Jadi di sini kita ada 2 peluang jadinya ya Mbak Nasumi, jadi affiliate yang memasarkan kelas nulis bareng dan affiliate yang memasarkan buku-buku dari Inscript ya, atau terbitan Bukuin aja yang di CEO-in oleh Teh Indari Mastuti. Ya, di sini Miss Inscript katanya mau lihat cover belakang. Siap. Terima kasih. Ini, ya makasih sama-sama. Ini Miss, cover belakangnya di sini ada nama penulisnya ya. Terlihat nggak, Miss? Ya, belum. Di sini ada nama penulisnya. Nah, ini sudah terlihat belum, Miss? Sudah terlihat ya, Miss? Sudah. Ya, di sini ada banyak sekali penulis buku Mimpi yang Terbeli ini, ada 96 penulis, berarti juga ada 96 kisah, dan seperti teman-teman lihat tadi dari yang saya bacakan pun kisahnya udah sangat menginspirasi dan sangat memotivasi teman-teman ya untuk segera mewujudkan mimpinya. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu sebenarnya bukan dibeli dengan uang ya teman-teman, mungkin dibeli dengan proses, dengan perjuangan. Jadi ketika kita memperjuangkan mimpi kita, jangan pernah takut mimpi kita tidak bisa kita raih, karena semua orang pun bisa berikhtiar, semua orang bisa berusaha, maka semua orang bisa mewujudkan mimpinya. Tidak perlu melihat status, tidak perlu melihat kekayaan, bahkan siapapun bisa mewujudkan mimpinya. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang mau curhat atau apa, mungkin sharing tentang mimpinya, punya mimpi apa tahun ini, boleh nih teman-teman. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau sharing, nggak kerasa nih kita udah 1 jaman ya. Ya, mungkin kita langsung foto bareng aja yuk, sebagai kenang-kenangan. Silakan. Makasih ya Mbak Deta. Wah, suatu kehormatan nih Mbak Deta udah hadir di sini. Silakan teman-teman yang mau ikutan foto bareng. Ya, silakan. Ada lagi yang mau buka kameranya? Mbak Dia belum di-unmute ya, kedengaran Ya, suaranya. ya, ya, kita foto bareng yuk. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Mbak Deta, wah, lengkap dengan pasukannya ya. Setengah pasukan ini, setengah pasukan. 2-nya di sekolah. Iya, Mbak Deta, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya Mbak Deta. Iya, Mbak Dia, Masya Allah. Masya Allah, ketemu di sini jadi tambah kangen nih. Iya. Jadi pengen kopdar-kopdar lagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak semuanya yang udah menghadiri acara bedah buku sekaligus launching buku hari ini.
Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Miss Instip. Iya, Mbak Lina, saya juga kangen banget nih. Kangen banget sama Mbak Lina. Gimana? Pengen nyicipin cirengnya lagi nih, Mbak Lina. Ya, makasih ya teman-teman semua. Kita lanjut di grup ya nanti. Bisa di grup affiliate. Nah, atau teman-teman bisa japri saya dulu untuk bergabung sebagai affiliate kelas nulis bareng sekaligus affiliate Tokopedia. Silakan teman-teman, karena dua-duanya saling menguatkan dan saling bisa menambah penghasilan ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam